guys, kami dari kelompok 3 program studi teknologi pulp dan kertas akan menjelaskan bagaimana proses pulping menjadi tisu dan juga baju. Selamat menyaksikan. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I'm burned, but I'm sitting here instead, with a stomach full of dread, and a list of words unsaid. Maybe if I finish this box set, I'll have figured out a way to clear my student debt. Maybe by the time the morning reads. Hai guys, udah tahu belum Universitas Riau ini merupakan universitas terbesar kedua di Indonesia. Universitas Riau senantiasa memainkan peranan penggalakan pembangunan, memberikan sumbangan perkembangan sosial, ekonomi, dan intelektual untuk kemajuan bangsa. Nah, universitas ini memiliki 10 fakultas dalamnya. Adapun 10 fakultas yang ada di Universitas Riau yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Keperawatan. Salah satunya Fakultas Teknik yang memiliki jurusan Teknik Kimia, yang memiliki program studi teknologi pulp dan kertas, yang merupakan program studi pertama di Indonesia. Prodi ini didirikan pada tanggal 6 Juli 2018 melalui surat emergency teknik dengan akreditasi baik oleh BANPT sejak tahun 2020. D3 Teknologi Pulp dan Kertas bekerja sama dengan April Group, Tanoto Foundation, Bapak Bestari, Valmed, Adres. Gedung ini memiliki fasilitas yang memadai dan beberapa laboratorium yang ada. Yang pertama adalah laboratorium analytical lab untuk praktikum kimia analisa dan kimia kalpan. Kedua, pulp making lab yaitu untuk praktikum pembuatan pulp. Dan yang ketiga, paper making lab untuk praktikum pembuatan kertas. Keempat, ada laboratorium quality control yaitu untuk praktikum karakteristik pulp dan kertas. Selanjutnya, ada environmental lab untuk praktikum mikrobiologi industri. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kertas diproduksi dengan menggunakan bahan baku pohon akasia dan eukaliptus yang ditanam di perkebunan terbesar di 5 kabupaten Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahunnya. April mengoperasikan 4 pembinaan pusat yang terintegrasi dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menumbuhkan bibit pohon terbaik dalam pembuatan kertas. Guys, kamu tahu nggak sih proses pulping menjadi tisu dan membaju itu gimana? Gimana tuh? Nah, jadi prosesnya itu ada dissolving pulp, Ada viskos, ada modal, lyocell, woven, dan non-woven fabrik. serta tisu. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu dissolving pulp. Dissolving pulp adalah pulp selulosa berkualitas tinggi yang memiliki kandungan hemiselulosa, lignin, dan resin yang rendah. Dissolving pulp merupakan material yang penting untuk pembuatan serat rayon, selofan, dan produk-produk akhir. Dissolving pulp juga dapat digunakan dalam bidang farmasi dan sebagai bahan aditif dalam pembuatan makanan. Dissolving pulp dapat dibuat dari bahan kayu ataupun non-kayu. Dan limbah hasil pertanian seperti tandan kosong kelapa sawit, jerami, nipah,
merang, ampas tebu, ampas sagu, remi, kapas, dan bambu adalah jenis bahan baku dan non-kayu yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pulp dan juga dissolving pulp. Proses pembuatan dissolving pulp dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu prehidrolisis, pemasakan pulp dan bleaching dengan elementary chlorine free bleaching atau chlorine free bleaching. Prehidrolisis merupakan satu tahap penting yang berguna dalam menurunkan kadar hemiselulosa dan mampu memisahkan lignin dari bahan baku. Metode pemasakan pulp secara kimia paling banyak dipakai karena dapat dilakukan pada semua jenis bahan baku, menghasilkan kekuatan pulp yang tinggi, dapat diproses lebih lanjut dan membuat rayon, dan perolehan kualitas pulp yang kertas yang lebih tinggi. Metode kimia dengan soda antrakuinon atau soda SAQ adalah metode pemasakan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan metode craft yang banyak digunakan, karena tidak menggunakan sulfur dan sesuai untuk pemasakan bahan baku berbasis non-kayu. AIQ berfungsi sebagai redox katalis selama proses soda, menurunkan grup akhir aldehid dari karbohidrat, membentuk asam karboksilat, menghambat depolimerisasi alkalin, sehingga dapat meningkatkan laju delignifikasi dan perolehan rendemen pulp. Pulp dengan tingkat kemurnian yang tinggi dapat dicapai melalui proses penghilangan kadar hemiselulosa. Karena keberadaan hemiselulosa ini menyebabkan mengurangnya proses pengoptimalan selulosa. Misalnya, pada proses santasi pembuatan viskosa rayon menyebabkan filtrabilitas yang buruk dan produk akhir akan memiliki kekuatan yang rendah. Proses pemurnian selulosa ini menyebabkan yield dari dissolving pulp relatif lebih rendah dibandingkan dengan produksi pulp biasa, sehingga produksi dissolving pulp memerlukan biaya yang lebih tinggi. Komponen utama produksi dissolving pulp yang pertama yaitu ada modal, bahan kimia, tingkat produksi, serta penyimpanan. Viskos adalah salah satu bahan terpopuler di industri fashion dan ada mungkin mengenalnya dengan nama lain, rayon. Ini adalah serat selulosa buatan manusia yang terbuat dari pohon, tetapi itu tidak berarti serat tersebut lebih baik bagi lingkungan atau bagi Anda. Faktanya materi ini telah menjadi isu lingkungan yang hangat akhir-akhir ini. Inilah semua yang Anda perlu tahu. Viskos sering disebut-sebut sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan katun atau polyester dan populer di industri fashion sebagai alternatif yang lebih murah dan tahan lama dibandingkan sutra. Ini sering digunakan untuk membuat gaun musim panas, drape, rok, blus lembut, dan bludru sintetis. Namun viskos tidak hanya ditemukan pada pakaian kita, tetapi juga digunakan dalam pembuatan kain pelapis, tempat tidur, dan karpet. Viskos berasal dari selulosa atau pulp kayu dari pohon regeneratif yang tumbuh cepat seperti kayu putih, beech, dan pinus. Bahan selulosa ini dilarutkan dalam larutan kimia sehingga menghilangkan zat kental seperti bubur yang kemudian dipintal menjadi serat yang kemudian dapat dibuat menjadi benang. Variasi viskos lainnya adalah viskos bambu yang dibuat dengan cara yang sama menggunakan selulosa yang berasal dari tanaman bambu. Modal dikenal sebagai rayon berkualitas tinggi yang merupakan kain kimia sintetis yang terbuat dari bubur kayu, umumnya dari pohon beech, pinus, eukaliptus, dan bambu. Meskipun berasal dari bahan kimia, proses pembuatannya melibatkan beberapa tahap kimia sehingga dikategorikan sebagai semi-sintetis. Modal terkenal dengan sifat-sifatnya yang lembut, sejuk, breathable, tahan lama, tidak mudah kusut, dan mudah. Kain ini sering digunakan untuk membuat pakaian berkualitas tinggi, handuk, spray, dan produk rumah tangga lainnya. Modal juga merupakan bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Modal digunakan untuk berbagai macam produk, seperti pakaian, handuk, spray, sarung bantal, dan produk rumah tangga lainnya. Serat tensel, lyocell, merupakan salah satu serat selulosa yang berasal dari tumbuhan. Serat ini dapat digunakan secara bersamaan dengan cara menggabungkan dengan serat lainnya, seperti katun, polyester, wool, dan sutra, untuk menciptakan kain kualitas premium. Serat tensel lyocell memiliki sifat fisik yang kuat, berkilau, dan memiliki warna yang vibrat. Serat ini juga memiliki kemampuan menyerap, ketebalan, antibakteri, breathable, lembut di kulit, dan dapat menyesuaikan
dengan suhu, serat tencel dapat terurai secara hayati sehingga mendukung sustainable living. Proses pembuatan serat lyocell adalah sebagai berikut. Dari kayu yang berasal dari hutan, bersertifikasi, kemudian dicacah dan diproses menjadi pulp. Pulp tersebut akan diolah menjadi serat lyocell dengan menggunakan air dan pelarut organik yang 90% dapat digunakan ulang. Kemudian untuk proses produksi selanjutnya, proses produksi serat lyocell bersifat closed loop sehingga ramah lingkungan. Proses pembuatan serat ini bertanggung jawab terhadap lingkungan karena prosesnya mengutamakan efisiensi sumber daya sehingga memberikan dampak yang minim pada ekologi. Proses pembuatan serat tencel lyocell mendapatkan penghargaan Eropa untuk lingkungan dari Komisi Eropa dalam kategori penghargaan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan. Serat tencel lyocell telah disertifikasi sebagai berbasis bio oleh Departemen Pertanian. Selanjutnya adalah materi tentang woven dan non-woven. Fabrik terbagi menjadi dua, yaitu yarn atau woven dan spun atau non-woven. Woven fabric adalah kain paling tradisional yang dibuat dengan menenun benang secara bersamaan, biasanya pada sudut 90 derajat. Serat vertikal disebut benang lungsin, sedangkan benang pakai menenun melalui benang lungsin di sepanjang lebar horizontal tekstil. Woven dapat dibuat dari berbagai macam bahan dan yang paling sering digunakan dalam pakaian dan berbagai aplikasi industri. Bahan woven biasanya merupakan tekstil yang paling hemat biaya untuk berbagai aplikasi. Kain-kain ini dapat diselesaikan atau diperlakukan dengan zat untuk memberikan atribut seperti kedap air dan sirkulasi udara. Bahan-bahan ini juga mudah didapat dan mudah diperoleh dari rantai pasokan yang kuat dan luas. Serat woven tersedia dalam berbagai jenis turunan, dan konstruksi khusus dapat dengan mudah direkayasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selain itu, kain woven menyediakan berbagai karakteristik fisik berkinerja tinggi. Beberapa aplikasi industri untuk kain woven meliputi APD dan seragam untuk personil militer, penyelam, pemadam kebakaran, penegak hukum, dan lain-lain. Tali pengaman dan sabuk pengaman yang kuat untuk aplikasi rekreasi, otomotif, dan kedirgantaraan. Bahan pelapis untuk furniture, kain medis, dan kain konsumen. Dalam industri manufaktur tekstil, istilah non-woven bisa digunakan untuk menunjukkan kain yang tidak ditenun atau dirajut, tapi secara teknis dibuat dari serat pendek dan serat panjang yang diikat menjadi satu melalui serangkaian proses mekanis dan kimiawi. Bahan non-woven atau kain non-tenun dinamakan demikian karena memang tidak dibuat dengan cara dijahit ataupun ditenun, seperti kain konvensional. Selanjutnya, pembuatannya dilakukan dengan metode thermal pemberian solvent, pemberian bahan kimia hingga treatment mekanis. Jenis serat yang paling umum digunakan untuk membuat bahan non-woven sendiri yakni berupa polimer atau polyester atau juga polyester. Sedikit berbeda dengan bahan kain pada umumnya yang dibuat dengan cara ditenun, bahan non-woven ini umumnya juga mempunyai sejumlah karakteristik yang lebih spesifik dan mungkin tidak dimiliki oleh bahan lainnya. Bahan non-woven memiliki kestabilan yang tinggi, daya serap yang tinggi, kelenturan, durabilitas, ketahanan terhadap air, ketahanan terhadap api, daya cuci, kemampuan filtrasi, hingga fitur antibakteri. Berbagai karakteristik tersebut seringkali dipadukan untuk menciptakan kain yang paling tepat untuk jenis pekerjaan tertentu. Masa pakai kain non-woven juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari sekali pakai hingga yang sangat tahan lama. Sekalipun tidak ditenun atau dirajut, uniknya bahan non-woven ini tetap dapat meniru penampilan, tekstur, dan ketangguhan kain tenun pada umumnya. Contoh produk dari non-woven adalah tote bag, masker, alat pelindung diri sekali pakai, tisu basah, pembalut, dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih tisu itu apa? Jadi, tisu atau kertas adalah sejenis kertas pulp ringan yang terbuat dari serat selulosa. Tisu memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembuatan tisu di industri pulp dan kertas umumnya terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu persiapan pulp, lalu kayu dicuci untuk menghilangkan kotoran dan debu, pulp daur ulang diproses untuk menghilangkan tinta dan lem. Kemudian, kayu dimasak dengan bahan kimia, biasanya soda kaustik, untuk melarutkan lignin dan memisahkan serat selulosa. Pulp daur ulang dicampur dengan bahan tinta kimia untuk melarutkan lem dan tinta.
Lalu proses dilanjutkan dengan penyaringan. Pap disaring untuk menghilangkan serat kasar dan kotoran lainnya. Pap dicampurkan dengan air dan bahan kimia tambahan seperti pengikat, pengisi, dan pewarna. Campuran pap dialirkan ke atas jaring halus yang bergerak. Air dihilangkan dari campuran pap dengan cara disedot melalui jaring. Serat pap yang hilang tersisa di atas jaring membentuk lembaran tisu yang tipis. Lalu dilakukan proses pengeringan dan pengepresan. Kesimpulannya, proses pembuatan tisu di industri pulp dan kertas melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama yaitu persiapan pulp, yang kedua pembentukan lembaran tisu, dan yang ketiga yaitu pengeringan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tisu, yang pertama yaitu jenis pulp, yang kedua yaitu proses pemutihan, yang ketiga pencampuran, yang keempat pembentukan lembaran tisu, yang kelima pengeringan, dan yang terakhir crimping. Dan video penjelasan dari kami semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.